Tugas 3 Hakikat Pelayanan Prima. Kami dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Hari Pratama. Yang kedua Anggi Feni Rizky. Yang ketiga Selasi Siva. Yang keempat Anestania Vicky. Yang kelima Melisa Pratiwi. Penafsiran pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntunan pelanggan meliputi mutu sesuatu produk, baik benda maupun jasa, dengan sebaik-baiknya. Tujuan pelayanan prima untuk memunculkan keyakinan serta kepuasan kepada pelanggan, untuk melindungi supaya pelanggan merasa dipentingkan serta dicermati seluruh kebutuhan serta keinginannya, untuk mempertahankan pelanggan supaya senantiasa setia memakai benda serta jasa yang ditawarkan. Lalu ada konsep dasarnya. Yang pertama, konsep sikap. Sikap yang diarahkan bersumber pada konsep pelayanan prima ialah: yang pertama, perilaku pelayanan prima berarti memiliki rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. Yang kedua, mempunyai dedikasi yang besar terhadap pekerjaan. Yang ketiga, senantiasa melindungi martabat serta nama baik perusahaan. Yang keempat, sikap pelayanan prima yang merupakan benar ataupun salah ialah perusahaan saya. Lalu ada konsep perhatian. Hal-hal yang butuh cermati menyangkut bentuk pelayanan yang bersumber pada konsep atensi merupakan bagaikan berikut. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka pembicaraan. Yang kedua, menanyakan apa saja kemauan pelanggan. Yang ketiga, mendengarkan serta menguasai kemampuan pelanggan. Yang keempat, melayani pelanggan dengan cepat, tepat, serta ramah. Yang kelima, menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut 1. Lalu ada konsep tindakan. Bentuk pelayanannya: yang pertama, lekas mencatat pesanan pelanggan. Yang kedua, menegaskan kembali kebutuhan atau pesanan pelanggan. Yang ketiga, menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih diiringi harapan pelanggan hendak kembali lagi. Lalu ada pengertian umum pelanggan. Penafsiran pelanggan ialah orang ataupun organisasi atau lembaga yang membeli beberapa barang jasa kita secara serta berulang-ulang karena barang serta jasa yang dibeli memiliki khasiat. Lalu ada pengelompokan pelanggan. Ada internal customer sama external customer. Hal penting yang wajib dicermati dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan ialah: yang pertama, senantiasa membagikan atensi yang tulus serta serius terhadap pelanggan. Yang kedua, senantiasa melakukan pelayanan yang prima terhadap seluruh kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menerima dengan baik seluruh masukan. Yang keempat, memberikan diskon ataupun hadiah pada hari tertentu. Yang kelima, fleksibel dalam kekurangan pembayaran atau menunda waktu pembayaran. Lalu ada tipe pelanggan. Yang pertama, pelanggan pria, tidak bertele-tele dalam mencari benda yang diinginkan, lalu kurang tabah dalam membeli benda yang diinginkan, lalu gampang dipengaruhi kebutuhan petugas pelayanan, lalu yang terakhir, gampang terbawa oleh uraian serta argumentasi yang objektif. Lalu ada metode terbaiknya memperlakukan pelanggan laki-laki. Yang pertama, lekas membujuknya atau mempengaruhinya. Kedua, petugas jangan banyak bertanya, layani saja apa yang diinginkannya. Tiga, jawab serta jelaskan seluruh pertanyaannya. Jangan bertele-tele, langsung pada inti permasalahannya. Pelanggan wanita. Yang pertama, sangat bertele-tele dalam memilih barang, tidak gampang terbawa uraian, membujukan petugas lainnya. Pelayanan. Tiga, memilih benda umumnya lebih tertarik pada motif, corak, atau khasiat benda tersebut. Yang keempat, menggemari suatu modis paling utama dalam memilih produk baju tas seperti sepatu serta pernak-pernik lainnya. Gampang memohon pemikiran serta komentar orang lain. Lalu ada menggemari hal yang romantis. Lalu yang terakhir, kurang menggemari hal-hal yang berunsur teknik. Cara terbaik memperlakukan pelanggan perempuan. Yang pertama, sediakan waktu yang luang atau lama supaya ia leluasa membeli benda yang diinginkan. Lalu petugas pelayanan harus lebih sabar dalam melayani pelanggan perempuan, sebab perempuan lebih cerewet dalam memastikan pilihannya.
Lalu berikanlah pelayanan yang lebih khusus, misal diskon buat produk tertentu. Lalu ada pelanggan remaja. Yang pertama, pelanggan remaja gampang terbawa bujukan petugas, lalu gampang terbawa siaran iklan yang menarik, seleranya sangat modis dalam membeli barang, lalu agak boros dalam berbelanja. Lalu ada pelanggan umur lanjut. Yang pertama, sangat susah terbawa bujuk rayu petugas, lalu ada telah mantap dalam memilih benda yang diinginkan, acap kali menanyakan beberapa barang yang telah ketinggalan zaman, lalu umumnya belagak ramah serta ngomong petugas yang masih muda. Lalu yang kelima, cenderung mau berlama-lama serta ngobrol dahulu dengan petugas. Cara terbaiknya dalam melakukan pelanggan umur lanjut: yang pertama, sabar serta penuh pengertian dalam melayaninya. Lalu dengarkanlah dengan baik nasihat-nasihat mendekat tanpa membantah ataupun berdiskusi. Yang ketiga, apabila kesusahan dalam melayaninya, hendaknya lekas mengalihkan ke petugas yang lebih tua ataupun lebih dewasa. Lalu ada pelanggan anak-anak. Yang pertama, biasanya suka bermain. Yang kedua, terkadang tidak konsisten. Yang ketiga, tidak pernah diam, senantiasa bergerak sana kemari. Yang keempat, gampang dipengaruhi oleh bujuk rayu. Cara terbaiknya memperlakukannya: yang pertama, tidak memperlakukan mereka bagaikan anak kecil yang tidak berdaya. Kedua, sebab mereka pula perlu penghargaan serta perlakuan seperti orang berusia. Yang ketiga, petugas wajib tabah dalam hal ini pelanggan anak-anak. Yang keempat, petugas butuh berikan pujian, misalnya dengan perkataan, "Wah, tentu adik cantik dengan jika memakai pakaian ini." Lalu ada pelanggan pasangan pertunangan. Yang pertama, suasana hati lagi di input bahagia. Lalu kedua, saya sekata serta jarang terjalin perselisihan. Terbaiknya, pertama, memohon perhatian sang wanita apabila sang laki-laki memerlukan benda. Begitu pula sebaliknya, mencermati dengan penuh perhatian tentang seluruh pilihan yang mereka mau. Ketiga, ciptakan suasana santai serta akrab supaya pasangan tersebut bebas kompol dalam memilih barang yang hendak mereka beli. Yang keempat, bagikan perhatian lebih terhadap sang wanita, sebab umumnya komentar serta permintaan sang wanita itu akan dikabulkan. Lalu ada menanggulangi keluhan pelanggan. Terdapat sebagian kiat dalam menanggulangi keluhan pelanggan ialah: yang pertama, hadapilah keluhan pelanggan dengan bijaksana, jangan terbawa emosi. Petugas tidak boleh turut marah walaupun sakit hati mendengar omelan pelanggan. Lalu dengarkanlah dengan penuh perhatian seluruh keluhan pelanggan. Lalu yang ketiga, pelayanan tidak dibenarkan membuat janji cuma-cuma. Lalu berikanlah jasa simpatik serta tulus merasakan kesusahan yang mengenai pelanggan. Yang kelima, tanggapilah keluhan tersebut dengan baik serta perkataan maaf yang tulus serta berjanji hendak menunjukkan kekurangan atas pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya, pelanggan bisa dikategorikan jadi 4 bagian utama, ialah: yang pertama, keluhan mekanikal. Yang kedua, keluhan akibat perilaku tugas. Yang ketiga, keluhan akibat pelayanan buruk. Lalu ada yang keempat, keluhan yang aneh. Lalu pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan. Pelayanan prima umumnya berhubungan erat dengan bisnis jasa pelayanan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas serta meningkatkan keyakinan terhadap pelanggan ataupun konsumen, sehingga pelanggan merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik serta normal. Artinya, pelayanan prima terhadap pelanggan pula ialah strategi dalam rangka memenangkan persaingan. Namun, tidak hanya untuk memberikan rasa puas serta perhatian terhadap pelanggan saja. Lebih dari itu ialah bagaimana metode merespon kemauan pelanggan, sehingga memunculkan kesan positif dari pelanggan. Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber energi manusia yang profesional, memiliki visi yang jauh ke depan serta bisa meningkatkan strategi serta kiat pelayanan prima yang memiliki keunggulan. Di samping itu, harus diupayakan terus-menerus untuk meningkatkan keahlian para petugas pelayanan agar bisa meningkatkan pengabdian serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada pelanggan agar senantiasa setia memakai produk barang jasa kita tanpa pernah lagi melirik ataupun mengenalkan produk lain. Lalu ada betapa berartinya pelayanan prima terhadap pelanggan, sebab keberhasilan pelayanan prima juga dapat memunculkan hal seperti berikut. Yang pertama, pelayanan prima akan memunculkan keputusan pilihan pelanggan untuk lekas membeli produk yang kita tawarkan pada waktu itu juga. Kedua, pelayanan prima meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk kita. Yang ketiga, pelayanan prima diharapkan bisa mempertahankan pelanggan supaya senantiasa loyal atau setia. Yang keempat, pelayanan prima diharapkan bisa membuat pelanggan agar kembali membeli produk kita. Yang kelima, pelayanan prima bisa menghindarkan terbitnya tuntunan-tuntunan terhadap penjual yang tidak butuh. Lalu ada harapan pelanggan. Yang pertama, pembeli membeli pelayanan bukan produk. Itu semacam tercermin falsafah bisnis yang jasa pelayanan ialah pelanggan membeli pelayanan, bukan membeli produk. Pelanggan itu tidak membeli produk yang kita tawarkan, namun membeli pelayanan yang kita bagikan. Jika pelayanan kita baik, ramah, penuh dengan perhatian, serta bisa memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat mereka tidak tiba serta melihat, hingga dari melihat setelah itu mereka mencoba, mempelajari hingga akhirnya memutuskan membeli. Lalu ada harapan-harapan lain pelanggan. Tiap pelanggan memberikan pelayanan baik, pelanggan memiliki hak atas data yang jujur, pelanggan mengharapkan pelayanan purna jual, pelanggan mengharapkan kebaikan atas harga benda yang dibelinya. Kepuasan pelanggan berarti membagikan kepada pelanggan apa kiranya yang disukainya. Lalu trik sebagai berikut. Menciptakan kebutuhan pokok pelanggan. Yang kedua, mencari tahu apa sesungguhnya yang jadi harapan pelanggan sehingga mereka ingin kembali kepada kita. Lalu yang ketiga, senantiasa mencermati apa yang jadi harapan pelanggan. Jalani seperti apa yang diharapkan dengan pelanggan sehingga pelanggan merasa bahagia. Untuk satu langkah di depan pesaing kita, maka kita harus melaksanakan ketiga harapan tersebut, sehingga pelayanan yang kita berikan tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, namun pula yang dapat memberikan kepuasan serta membahagiakan pelanggan. Jadi apa yang kita rangkumkan sesuai tadi, pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntunan pelanggan menimpa mutu sesuatu produk, baik benda maupun jasa, dengan sebaik-baiknya. Konsep dasar pelayanan prima ialah konsep barang benda jasa kita serta berulang-ulang, sebab benda serta jasa yang dibeli memiliki khasiat. Tipe-tipe pelanggan ialah pelanggan laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak muda, umur lanjut, pendamping bertunangan. Keluhan pelanggan dikategorikan 4 bagian, yaitu keluhan mekanikal, keluhan akibat berlalu tugas, keluhan akibat pelayanan kurang baik, dan keluhan yang aneh. Pada dasarnya, harapan pelanggan yang sangat utama merupakan kepuasan. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.